Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari terakhir, publik dikejutkan dengan beredarnya kabar bahwa Ustadz Khalid Basalamah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Banyak pihak yang kemudian langsung membuat framing seolah-olah beliau dipanggil sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ustadz Khalid Basalamah hanya dipanggil sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Hal ini terkait dengan kasus dugaan korupsi dana haji yang melibatkan beberapa oknum dari Kementerian Agama. Karena Ustadz Khalid Basalamah juga mengelola sebuah biro perjalanan haji dan umroh bernama Uhud Tour, maka keterangannya dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dan untuk meluruskan isu yang simpang siur tersebut, beliau pun akhirnya mengeluarkan video klarifikasi. Berikut saya akan memutarkan rekaman suara atau klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Kalau tersangka, saya nggak ada foto di situ, saya nggak ada statement di situ. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu, ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanakan travel juga melaksanakan ibadah haji. Jadi teman-teman di sana membutuhkan informasi itu. Saya waktu diundang saya tanya ya, kepada penyidiknya, saya ini tersangka. Oh enggak, bukan Ustaz. Bukan. Kami hanya datang, Ustaz diundang untuk kita tanya-tanya. Ya, mungkin ada yang butuh disampaikan persaksian atau apa yang diketahui tentang masalah haji dan kuotanya. Oke, kami dukung apapun itu sifatnya, kan gitu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus dukung program-program pemerintah, kan gitu. Dan dukung apapun sifatnya, apa yang bisa saya bantu silakan saya sampaikan. Makanya kan statement yang benar itu adalah memang kami membantu para penyelidik itu untuk menyampaikan. Dan bukan cuma saya, banyak orang yang diundang gitu ya. Cuma mungkin Allahu alam kenapa nama Khalid Basalamah ini kalau sudah naik di media luar biasa seperti gula dan madu gitu ya. Terjual sekali itu. Sudah ada yang buat karikatur seperti saya sudah diborgol, ada yang ini dan itu. Ya ini kebodohan gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, dari klarifikasi tersebut jelas bahwa Ustadz Khalid Basalamah bukan tersangka, melainkan hanya diminta keterangan sebagai pihak yang pernah bersinggung dengan urusan travel dan haji. Dan kita hargai klarifikasi ini sebagai bentuk keterbukaan. Namun, yang ingin saya soroti di sini adalah satu hal penting. Mengapa klarifikasi seperti ini bisa dengan cepat beliau lakukan, sementara klarifikasi terhadap pendapat-pendapat yang selama ini kontroversial justru tidak pernah ia sampaikan. Contohnya, pernyataan beliau yang menyebutkan bahwa rukun wudhu hanya ada 2, atau bahwa najis membatalkan wudhu dan lain sebagainya. Ini adalah pendapat-pendapat yang jelas bertentangan dengan dalil dari Al-Quran, hadis sahih, dan penjelasan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pribadi, beberapa tahun lalu bahkan sudah pernah menyampaikan kritik ini secara terbuka. Dan saat itu, saya tujukan melalui seorang teman dekat beliau, yakni Harry Pras, yang dikenal sebagai pendukung sekaligus orang yang pernah bertemu langsung dengan Ustadz Khalid Basalamah. Dalam video saya waktu itu, saya menitipkan pesan, wahai Harry Pras, tolong sampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah jika beliau bisa membuat klarifikasi terhadap panggilan KPK, maka lebih penting lagi bagi beliau untuk membuat klarifikasi terhadap pendapat-pendapat beliau yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' atau pendapat-pendapatnya para ulama. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak kembali potongan video saya beberapa tahun lalu yang pernah saya buat khusus untuk menyampaikan kritik ini kepada Ustadz Khalid Basalamah. Kenapa Ustadz Khalid Basalamah tidak membuat video klarifikasi terhadap kekeliruan-kekeliruan dia ataupun kesalahan-kesalahan dia yang dia telah sampaikan di depan jamaahnya? Karena kan selama ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita dapatkan di video Ustadz Khalid Basalamah. Banyak sekali. Dan itu disampaikan di depan jamaahnya dan disebarluaskan di YouTube, teman-teman. Nah, kenapa Ustadz Khalid Basalamah selama ini tidak pernah membuat video klarifikasi terhadap kesalahan-kesalahannya? Kesalahan yang pertama adalah dia telah menyelisihi Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang mana dia berfatwa rukun wudhu cuman ada 2. Rukun wudhu cuman ada 2. Sedangkan di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 di situ disebutkan ada 4. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i menambahkan menjadi 6. Nah, kenapa Ustadz Khalid Basalamah malah mengurangi menjadi 2? Nah, ini tolong disampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Tolong klarifikasi masalah rukun wudhu cuman ada 2. Kemudian yang kedua,
tolong sampaikan ke Ustadz Khalid Basalamah, kenapa kok dia mentafsirkan ayat Al-Quran seenak jidat dia sendiri. Contohnya dalam surat Al-Fat ayat 29. Dia mentafsirkan ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud itu sebagai tanda hitam di kening Rasulullah dan para sahabat. Jadi dengan ayat itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dia mentafsirkannya bahwasanya Rasulullah SAW itu berjidat hitam dan para sahabat juga berjidat hitam. Nah ini tolong sampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah, tolong diklarifikasi, ya, tolong diklarifikasi. Karena tidak ada satupun ahli tafsir yang menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran seperti itu. Jelas dalam tafsirnya Ustadz Khalid Basalamah itu ngawur. Dia ngawur karena dia telah menafsirkan ayat sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan pendapatnya sendiri. Padahal sebelumnya belum ada ulama-ulama yang menafsirkan ayat tersebut seperti yang dia tafsirkan. Ayat itu tolong disampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah agar membuat video klarifikasinya. Kemudian yang ketiga, dalam salah satu pertemuannya dengan ibu-ibu, dengan jemaah ibu-ibu, dia telah menyampaikan satu fatwa, satu hukum fikih yang mana hukum ini belum pernah disampaikan oleh para fuqaha-fuqaha yang lainnya. Yaitu apa? Dia mengatakan bahwasanya kotoran manusia itu bisa membatalkan wudu. Najis bisa membatalkan wudu. Sedangkan tidak ada hubungan antara najis dengan batalnya wudu. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu video dari Ustadz Khalid Basalamah, teman-teman ya. Perlu ibu-ibu tahu, ada najis yang sifatnya membatalkan wudu, ada najis yang tidak membatalkan wudu. Najis yang membatalkan wudu namanya najis hissi. Najis apa, Bu? Hissi. Hissi itu najis yang menajiskan. Seperti kotoran semua yang dilarang makan. Kayak manusia. Kan kita tidak boleh makan manusia ya? Karena dia bertaring. Manusia kan bertaring, sama dengan hewan-hewan yang bertaring. Kita kan tidak boleh makan anjing, nggak boleh makan ular, karena mereka bertaring, gitu kan? Maka kotoran semua yang dilarang makan najis hissi namanya. Najisnya membatalkan, atau makna lain najis mughalladha, najis yang berat, nah, najis besar. Nah semua dari yang dilarang makan ini, maka kotoran mereka, kencing atau buang air besar tinjahnya, ini najis berat, gitu kan? Kemudian kalau najis yang kedua namanya najis maknawi. La haula wala quwata illa billah. Dalam videonya ini ternyata banyak sekali kengawuran yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Yang pertama dia mengatakan kotoran manusia itu membatalkan wudu. Najis bisa membatalkan wudu, ya. Katanya ada najis yang bisa membatalkan wudu dan najis yang tidak bisa membatalkan wudu. Tolong ditanyakan kepada Ustadz Khalid Basalamah ya Mas Hari Pras, siapa yang berfatwa najis bisa membatalkan wudu? Ya, karena tidak ada hubungan antara najis dan batalnya wudu. Yang ada hubungannya dengan batalnya wudu itu bukan najis tapi hadas. Hadas beda dengan najis, ya. Hadas beda dengan najis. Contohnya hadas bagaimana? Contohnya menyentuh wanita yang bukan mahram dengan tanpa ada penghalang, tanpa ada penghalang. Ya. Kemudian keluarnya sesuatu dari dua jalan, kita kencing atau kita buang air besar, itu kita berhadas, ya. Tapi najis itu tidak ada hubungannya dengan batalnya wudu. Misalnya di depan kita ada kotoran manusia, kita sentuh, wudu kita nggak batal, cuman tangan kita najis, maka harus kita siram, ya, harus kita siram. Inilah fatwa ngawur Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan menyentuh najis itu membatalkan wudu. Ini dia menyelisihi pendapatnya para ulama-ulama fikih. Nah, tolong ditanyakan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian dia mengatakan kotoran manusia itu najis mughalladhah, najis berat. Sama berarti dengan najisnya anjing dan babi. Masya Allah. Ulama siapa? Tolong ditanyakan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Ulama siapa yang mengatakan bahwasanya najis manusia atau kotoran manusia itu najis mughalladhah, najis berat? Karena setahu saya dari ilmu yang saya pelajari, najis berat itu cuma dari anjing dan babi, bukan dari manusia. Maka tolong disampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah agar membuat video klarifikasinya. Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu bertentangan dengan pendapatnya ulama-ulama salaf.
dan bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW dan juga bertentangan dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi karena antum ini Mas Hari Pras sudah dekat dengan Ustadz Khalid Basalamah, tolong disampaikan pesan saya, pertanyaan saya, agar membuat video klarifikasi terhadap kekeliruan-kekeliruan dia yang dia telah sampaikan di depan jemaahnya dan telah tersebar di media sosial.